Bismillahirrahmanirrahim. Peta dan inti kandungan surat Al-Anfal ayat 1-75. Pelajaran iman dari Perang Badar. Sebuah peristiwa penting terjadi, perang besar, Perang Badar. Itulah perang pertama kaum beriman di dekat sumur Badar di luar Madinah. 300-an kaum beriman melawan sekitar 1.000 pasukan kaum kafir Quraisy. Surat Al-Anfal mengungkap suasana psikologis, mental, dan spiritual kaum beriman di bawah kepemimpinan Rasulullah. Saat berangkat dari Madinah, mereka ingin bertemu rombongan dagang, bukan pasukan bersenjata. Tapi ketika menang, muncul perbedaan terkait Al-Anfal, harta rampasan perang. Awal surat Al-Anfal ingin memastikan bahwa motif perang di jalan Allah bukanlah materi. Berperang di jalan Allah bukan karena rampasan perang atau Al-Anfal. Kaum beriman dilarang membahas tentang rampasan perang, tapi diminta takut kepada Allah serta memperbaiki diri dan hubungan di antara mereka. Mereka diminta taat kepada Rasulullah sebagai pimpinan sebagai bentuk bukti iman. Saat mereka berdebat tentang rampasan perang, Allah mengingatkan hakikat iman, bahwa Allah menjanjikan akhirat, ampunan dan rizki yang mulia sebagai balasan perjuangan, bukan harta rampasan perang yang diperdebatkan itu. Ayat 1-4. Pengaturan tentang rampasan perang ini kemudian diatur dalam ayat 41, di mana 1/5 bagian adalah hak Allah dan Rasulullah yang diperuntukkan bagi kaum miskin, yatim, dan musafir. Sebagian sahabat pada awalnya enggan berperang, enggan keluar Madinah, dan enggan bertemu pasukan musuh. Tapi Allah mengatur sehingga perang itu tetap terjadi. Ayat 5-8, ayat 42-44. Untuk menguatkan hati kaum beriman menghadapi perang, Allah mengirim malaikat. Bahkan Allah sendiri yang melempar ketika kaum beriman melemparkan tombak dan menembakkan panahnya. Semua makar orang kafir akan dihancurkan, semua kekuatan mereka akan dikalahkan. 9-19. Bila sebelumnya kaum beriman itu sedikit dan selalu takut pada kekuatan musuh, sekarang Allah menguatkan mereka. Ayat 24-26. Al-Quran memberi alasan lain mengapa kaum beriman perlu memerangi kaum yang ingkar. Karena mereka sebelumnya berusaha menyakiti, menangkap, dan membinasakan Rasulullah. Mereka menghalangi kaum beriman dari agamanya. Mereka mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk menjauhkan orang-orang dari jalan Allah. 30-37. Kaum beriman diminta teguh dan tetap berzikir saat bertemu musuh. Mereka diminta taat kepada Rasulullah sebagai pimpinan, serta tidak banyak berdebat dan bertengkar. Mereka dilarang bersikap sombong atau ria mengharap pujian manusia. 45-47. Orang yang mereka perangi adalah pihak kaum kafir dan ingkar yang melanggar perjanjian damai dengan kaum beriman. Andai ada perjanjian antara kaum beriman dengan pihak kafir, perjanjian itu harus dipenuhi dan ditepati, sambil tetap bersikap waspada dan hati-hati. Ayat 55-58 dan 62-63. Target akhir memerangi kaum ingkar dan kafir adalah sampai hilangnya fitnah, yaitu ketika tidak ada seorang pun yang dihalangi menjalankan keyakinan dan imannya, sampai orang bisa ikhlas menjalankan agamanya karena Allah semata, tanpa dipaksa atau dihalang-halangi oleh siapapun dengan alasan apapun. 38-40. Sebagai persiapan untuk mengantisipasi serangan, kaum beriman diperintahkan menyiapkan segala jenis kekuatan yang membuat gentar para musuh atau pihak manapun yang berpotensi mengancam. 60-61. Sebagai penutup, Allah menegaskan bahwa kaum beriman berjuang dan berhijrah di jalan Allah, dan sesama kaum beriman harus saling dukung, saling tolong-menolong sebagai bukti keimanan. Ayat 72-75.